Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran biologi yang kali ini kita akan membahas mengenai ekologi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ekologi. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pembahasan ekologi ini tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya. Nah, aksi interaksi antara komponen ini di dalam ekosistem ini dapat terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan akan energi, makanan, oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral. Selanjutnya tentang ekosistem. Ekosistem ini merupakan kesatuan antara lingkungan dengan makhluk hidup atau organisme yang hidup di dalamnya. Nah, ekosistem ini membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling memberikan pengaruh antar keduanya. Ekosistem selalu berbeda-beda di setiap tempatnya. Misalnya ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem pantai, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Masing-masing ekosistem ini mempunyai penghuni yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ekosistem ini penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama adalah faktor biotik. Nah, komponen-komponen biotik dalam suatu ekosistem dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam mengolah makanan, komponen biotik ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada organisme autotrof atau yang disebut juga sebagai produsen. Nah, jenis organisme pertama ini merupakan golongan dari komponen biotik atau komponen hidup, yaitu organisme autotrof, di mana organisme ini juga dikenal sebagai organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, bahkan membuat makanan untuk organisme lainnya. Organisme ini membuat makanan dengan cara menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang kemudian diubah menjadi senyawa organik melalui proses yang bernama fotosintesis. Faktor biotik yang kedua yaitu organisme heterotrof atau disebut juga dengan konsumen. Nah, organisme heterotrof ini biasa disebut dengan konsumen, yang merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau makanan untuk dikonsumsinya sendiri. Organisme heterotrof ini memperoleh makanannya dari organisme lain atau dengan cara memakan sesama organisme lainnya. Dengan kata lain, organisme heterotrof ini merupakan organisme yang menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya. Kemudian faktor biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Golongan dari komponen biotik yang ketiga ini merupakan makhluk hidup yang mempunyai tugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai merupakan organisme yang merubah bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Selain faktor biotik yang tadi sudah disebutkan,
komponen atau faktor yang lainnya, yaitu faktor abiotik. Jika komponen biotik merupakan komponen yang hidup, maka komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, bahwa komponen abiotik ini merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Dalam hal ini, faktor abiotik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada atmosfer yang meliputi suhu, air, kelembaban, cahaya, dan udara. Kemudian yang ketiga ada hidrosfer yang contohnya adalah air, dan yang ketiga yaitu litosfer yang meliputi tanah dan bebatuan. Selanjutnya yaitu interaksi antara komponen biotik. Nah, interaksi ini akan terjadi pada ekosistem, baik saling menguntungkan atau menguntungkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak. Berikut interaksi-interaksi yang terjadi antara komponen biotik di dalam ekosistem. Yang pertama ada mutualisme. Merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya dalam interaksi ini adalah kerbau dengan burung jalak. Kemudian interaksi yang kedua adalah komensalisme. Merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies ini diuntungkan sedangkan spesies yang lainnya itu dirugikan. Nah, contohnya adalah tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. Nah, kemudian interaksi yang ketiga yaitu predasi. Predasi ini merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya adalah singa yang memangsa rusa, kemudian kuda yang memangsa rumput. Interaksi yang keempat yaitu kompetisi. Terjadi karena adanya persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal. Contohnya, kuda dan sapi yang hidup di padang rumput, maka mereka akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan. Interaksi yang selanjutnya yaitu parasitisme. Parasitisme ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies, di mana akibat dari hubungan ini terdapat pihak yang dirugikan. Dalam hal ini disebut dengan inang, dan pihak yang diuntungkan yang disebut dengan parasit. Contohnya adalah benalu dalam pohon, kemudian kutu dalam manusia. Kemudian interaksi yang selanjutnya yaitu netral. Ini merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat. Artinya dalam interaksi ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Contohnya adalah capung dan sapi. Interaksi selanjutnya yaitu ketika tadi kita sudah membahas tentang interaksi antara komponen biotik, sekarang kita akan membahas mengenai interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Contohnya adalah jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.